Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STE Putra Bangsa. Perkenalkan, saya Aruma Suratul Pangestu dan rekan-rekan saya. Dia Ari Arnda Saputri. Saya Lulu Rizky Nur Hasana. Saya Sadul Latif. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan seorang penyiar radio di Radio In FM Kebumen. Radio In FM Kebumen berdiri sejak 1 Maret 1968, merupakan radio pertama yang ada di Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, radio ini bernama Radio Siaran Pemerintah Daerah RSPD Studio Indrakila, dan sejak tahun 2002 berganti nama menjadi Radio In FM Kebumen. Visi misi atau tujuan dari Radio In FM adalah menjadi media yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. Radio In FM Kebumen merupakan radio dengan jangkauan terluas, mencakup Kebumen, Purworejo, Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Dimas yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara oleh kami. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama, Mbak Rum. Ya Mas, pertama boleh diceritain nggak sih Mas Dimas itu di In FM itu jabatannya sebagai apa? Jabatan rangkap-rangkap sih sebenarnya. Banyak penyiar, terus produser sama programmer iklan. Paling 3 itu sih. Terus dari kapan Mas Dimas bergabung di In FM? Oke, pertama saya masuk di Radio In FM itu kelas 1 SMK sampai kelas 3 lulus. Terus balik ke sini lagi 2014 sampai sekarang 6 tahun, jadi sekitar 9 tahun lah. Udah lama ya Mas, jadi bisa dibilang senior ya di sini. Bisa dibilang. Terus In FM ini berdiri sejak kapan? Berdiri kalau tepatnya agak lupa ya, tapi sekitar 60-an, 1960-an. Ini merupakan radio pertama di Kebumen, dan ini punya Pemkab. Dulunya itu namanya Radio Indrakila FM, dan tahun 2003 berubah nama menjadi Radio In FM. Ya, kalau boleh tahu Mas, background pendidikan Mas Dimas itu apa ya? Pendidikan terakhir SMK, saat sekarang masih berkuliah juga di STE Putra Bangsa. Oh, sama jadi Belum Mas. diselesaikan. Ya, Mas. Kalau untuk di radio penyiarnya itu pernah dikuliahkan sih kan di Jogja, di Singapura. Background pendidikan Mas tadi, hal apa yang membuat Mas Dimas memutuskan untuk bekerja di radio? Oke, untuk kenapa saya memutuskan bekerja di radio? Yang pertama didasari karena kesukaan. Saya suka di dunia broadcast, saya senang bertemu banyak orang, saya senang dengan komunikasi, dan selebihnya dunia hiburan saya itu sangat suka. Itu aja. Mas, kalau di In FM ini ada bagian khusus PR-nya atau enggak? Untuk secara tepatnya sih belum ada, tapi mungkin bisa diibaratkan semua karyawan atau ibaratnya front depannya penyiar ini bisa dijadikan PR untuk terjun ke masyarakat, untuk menjadi PR. Jadi setiap penyiar itu dikasih bekal untuk bisa menjadi PR. Karena konsep dasarnya penyiar adalah senang berbicara, senang berkomunikasi, itu sangat linear dengan tugas dari PR. Terus kalau kegiatan PR di In FM itu apa aja? Kayak contoh kegiatannya apa, terus waktu pelaksanaan, kemudian media yang digunakan pada saat kegiatan PR itu apa? Bisa diceritakan sedikit ya? Oke, kalau untuk keseharian ya bisa dibilang ini kan keseharian reporter itu terjun ke lapangan. Kalau untuk medianya ya mencari berita, menginformasikan beritanya lewat radio kepada masyarakat, kepada pendengar. Kalau semacam PR bulanan atau event itu bisa sering diadakan lomba-lomba yang melibatkan banyak orang atau lapisan masyarakat. Lewat situ bisa dijadikan sebagai event lah, jadi pelaksanaan tersebut. Kalau
kayak gini kan lagi musim pandemi ya, otomatis jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang jadi terkendala itu. Gimana sekarang kegiatan PR-nya kalau masa pandemi? Mungkin diakui tidak sebanyak seperti biasanya ya, tapi kalau bisa kita berikan contoh, salah satunya kemarin kita banyak melakukan versi daring ya, termasuk belajar dari rumah di Radio NFM itu sering banget, bahkan dijadikan program wajib menjadi media untuk pembelajaran siswa SD, TK, terus SMP sampai SMA, termasuk guru-gurunya datang ke sini. Jadi lewat hal tersebut atau program tersebut bisa dijadikan untuk media kita tetap dekat dengan pendengar. Oke Mas, selanjutnya selama proses PR dilakukan ada nggak sih kendala yang Mas Dimas alami dalam proses PR? Kalau kendala sih sebenarnya kendala yang terlalu berarti itu jarang banget. Tapi kalau mungkin yang kecil-kecil mungkin bisa terjadi. Tapi biasanya kita sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, kita langsung atasi dengan semacam problem solving di tempat gitu sih. Kalau untuk detailnya sih nggak bisa saya ceritakan banyak sih. Cuman mungkin jarang terjadi. Cuman kalau begitu ada ini langsung diselesaikan di tempat. Berarti proses PR yang Mas Dimas lakukan ini secara langsung kepada masyarakat? Iya, jadi lebih ke ketika ada sesuatu yang tidak match atau tidak cocok langsung dikonfirmasikan. Karena kunci utama untuk sebuah komunikasi adalah dua arah ya, jadi antara saya dan lawannya harus sama-sama mengerti. Langsung berinteraksi gitu ya Mas? Iya. Terus ada nggak sih media kayak sosial media atau apapun yang mendukung kegiatan kita? Kalau di Radio NFM paling utama menggunakan Facebook dan Instagram. Twitter mungkin di level ketiga lah, tidak terlalu sering. Tapi untuk Instagramnya itu paling kita kedepankan. Kegiatan PR sendiri itu dilakukan setiap hari atau saat-saat tertentu saja? Saat tertentu sih, lebih ke berkala sesuai kebutuhan. Kalaupun bisa dibilang tiap hari itu enggak sih, berkala. Mungkin kalau ada sesuai event kebutuhan. gitu ya. Baru disiapkan. Terus pernah nggak sih Mas selama ini ada kayak isu-isu negatif tentang INFM, terus kalau pernah tuh bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Oke. Kalau negatif sejauh ini alhamdulillah belum, tapi mungkin soal kendala iya. Semisal itu kan pemancar di beberapa titik blank itu tidak bisa ditangkap dengan baik. Jadi kayak semacam keluhan sih sebenarnya, bukan sebuah masalah besar, tapi keluhan tidak bisa menerima dengan baik sinyalnya. Biasanya diinformasikan lewat WA atau gimana, terus nanti kita diselesaikan. Itu aja sih. Lewat media sosial kayak gitu. Ataupun lewat telepon biasanya, atau WhatsApp paling sering. Jadwal siaran INFM itu Oke. Setiap hari termasuk hari libur semuanya masuk, dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan pergantian 5 kali penyiar. Jadi dalam jam 5 pagi sampai jam 12 malam itu pergantiannya 5 kali. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga Radio INFM tambah maju menjadi radio kebanggaan masyarakat Kebumen dan sukses terus buat Mas Dimas. Amin. Terima kasih Mas. Sama-sama.